proses penyelidikan Mbak Rosi. Nah, Mbak Rosi sendiri udah berapa sebelumnya? Apa ini baru pertama? Ya, ini baru pertama. Baik, Mbak Rosi, terima kasih ya udah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi hari ini. Mungkin saya mau tanya biar kita lebih dekat dengan Mbak Rosi hari ini. Syukur ya kalau begitu, karena ini adalah pertemuan pertama kita. Saya mungkin ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai kegiatan konseling ini. Nah, dalam sesi konseling ini saya itu tidak akan memutuskan atau menyelesaikan masalah untuk Mbak Rosi. Akan tetapi saya akan membantu supaya Mbak Rosi itu dapat memahami dan menemukan solusi atas apa yang Mbak Rosi rasakan. Bisa dimaklumi. Nah, sebelum kita masuk ke persidangan selanjutnya, ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam sesi konseling ini. Nah, yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi, informasi yang Mbak Rosi sampaikan selama konseling akan menjaga kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan kepada orang lain tanpa persetujuan Mbak Rosi sendiri yang tidak terlibat. Mungkin kalau seumpama ada hal yang perlu dibahas lebih jauh, mungkin saya sarankan Mbak Rosi kepada pihak yang lebih berkenan daripada saya. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, saya mungkin berharap Mbak Rosi ini menyampaikan hal yang sejujur-jujurnya tanpa dirahasiakan dan tanpa ditutup-tutupi gitu. Sehingga saya itu dapat memahami kondisi Mbak Rosi kayak gimana, apa yang Mbak Rosi alami dan apa permasalahan yang Mbak Rosi hadapi. Nah, yang ketiga itu ada asas kesukarelawan. Jadi kan Mbak Rosi mengikuti konseling itu tanpa adanya paksaan dari pihak. Jadi Mbak Rosi sendiri yang mau untuk mengikuti sesi konseling ini. Nah, sebelum kita melanjutkan, apakah ada pertanyaan mengenai proses konseling? Untuk sesi ini kita mungkin akan melakukan sesi konseling selama 15 sampai 20 menit ya. Kalau satu orang kita tidak melakukan ini dengan ada lainnya. Bapak harus bersedia untuk konseling ini. Mbak Rosi bisa menginformasi, bisa memberi Mbak Rosi agar lebih menginformasi supaya bisa kita ngobrolnya enak gitu ya. Oke, sebagai awal pertemuan kita, saya ingin mengenal Mbak Rosi lebih jauh. Mbak Rosi ini mahasiswa semester berapa? Ini masih semester. Kegiatan Mbak Rosi berkuliah banyak sebelumnya itu bisa sedikit saya menjalani ujian akhir. Jadi terus ada kegiatan. Baik, lalu apa yang membuat Mbak Rosi itu mengikuti sosial semester? Apa ada alasan? Iya, ada alasan. Kemudian bisa saya tidak. Iya, kan Mbak Rosi itu bisa jadi kan di sini saya datang dengan saya ini kebiasaan membantu kelas, apalagi saya ini juga biasanya itu punya hiburan saya ini menonton gitu, jadi pada akhirnya tugas saya ini apalagi kursi itu tidak banyak. Saya ini kebiasaan menonton sampai jadinya dan itu satu atau dua itu nggak bisa kerjain itu. Hampir setiap ada kursi itu saya seperti itu karena ada saya itu nanti dengan tulisan saya Oke, berarti masalah Mbak Rosi sendiri ini yang kita bahas di persidangan itu Mbak Rosi sendiri mempunyai tugasnya. Ya, terima kasih Mbak Rosi sudah bersedia menjalankan sesi persidangan ini. Kita tuh akan mencoba memahami apa yang menyebabkan kebiasaan dari Mbak Rosi menunda tugas kuliah. Dan itu terjadi kayak gimana kita harus mencari cara untuk mengatasi
mengatasi hal tersebut seperti apa? Apakah tujuan tersebut sesuai dengan harapan Mbak Rosi? Atau Mbak Rosi ingin kayak mengatasi yang lain? Itu tujuan. Jadi kita bahas tentang cara mengatasi untuk mengendalikan diri sendiri. Baik, kalau itu kita mulai membahas dari pengalaman Mbak Rosi sendiri terkait mengendalikan pria yang selama ini Mbak Rosi alami. Bisa ceritakan lebih lanjut mengenai kebiasaan yang baik tersebut Mbak Rosi? Biasanya itu kalau banyak tugas dari dosen itu saya itu nggak bisa, jadi kayak kesulitan gitu. Jadi saya langsung mikir tugasnya itu terasa sulit, terus masih lama juga batasnya, makanya saya sering mepet gitu jangan membahasnya. Nah akhirnya saya memilih kerjaan itu nanti apalagi saya juga sering lihat di YouTube semua, makanya saya juga saya pikir juga karirnya juga masih lama, makanya sampai sekarang tuh biasanya kalau kerjaan itu saya tunda dan hampir terus itu hampir 2 hari. Oh, berarti ketika Mbak Rosi memutuskan untuk mengerjakan tugas nanti, Mbak Rosi itu lebih memilih untuk menonton atau main media sosial atau menonton film gitu. Ya sebenarnya tadi kan saya cuma menunjukkan nonton saya sih. Sebelumnya itu sih banyak ya yang saya main di media sosial itu. Terus mungkin juga tadi yang terlalu menghabiskan waktu itu ya nonton yang baru saya sudah lihat lebih banyak. Gimana perasaan Mbak Rosi ketika memilih melakukan hal tersebut dibanding Awalnya sih saya merasa santai sih, tapi beberapa hari kemudian itu saya ini malah merasa cemas karena masih kepikiran tugas yang menumpuk, terus saya yang belum selesai juga. Oh, berarti ada perasaan dari awal gitu ya, merasa kayak senang gitu ya waktu nonton. Tapi kemudian muncul kayak rasa cemas yang menjelang deadline. Ya, waktu udah mepet deadline baru merasa was-was gitu. Akhirnya selesai enggak gitu ya. Dan itu perasaan saya. Oke, kita punya tugas yang belum dikerjakan. Apa yang biasanya Mbak Rosi katakan pada diri Mbak Rosi sendiri? Kalau sih saya sering berpikir kalau tugas ini tuh sulit, saya nggak bisa mengerjakan gitu, saya bisa berjalan tangannya dengan baik, nggak bisa saya maksimal gitu. Jadi berpikir muncul kalau tugas ini sulit gitu. Berarti nanti dari apa pikiran Mbak Rosi sendiri tugas Mbak Rosi nggak mau ngerjain tugas berkira ini tugasnya sulit, aku nggak bisa apakah pikiran Mbak Rosi tersebut sih muncul? Nanti saya muncul setiap hari. Ketika pikiran itu muncul, apa yang terjadi pada diri Mbak Rosi kayak rasa semangat Anda mengerjakan tugas itu? Ya, saya tidak menurut dan akhirnya saya ini sering menurut. Oke, baik, kita perhatikan bersama ya pikiran dari Mbak Rosi sendiri yang mengatakan saya tidak akan bisa mengerjakan dengan baik. Itu membuat Mbak Rosi itu menunda tugas. Nah, menurut Mbak Rosi sendiri, apakah pikiran tersebut itu selalu benar? Menurut Mbak Rosi? Mungkin dipikir kalau saya ya itu tidak juga sih, karena beberapa tugas akhirnya bisa saya selesaikan. Oke, jadi ada bukti bahwa Anda itu sebenarnya mampu untuk menyelesaikan tugas. Ya, Tapi ketika tugas tersebut selesai, bagaimana sih? ya ada yang cukup baik, ada yang nilainya yang turun, ada yang beberapa nilainya bagus. Oke, baik. Jika demikian, adakah pernyataan bahwa saya tidak bisa mengerjakan hal ini sepenuhnya sesuai dengan kenyataan? Kemudian itu tidak sepenuhnya. Baik, ya lalu pendekatan yang akan kita gunakan hari ini itu kita akan mencoba memberi pikiran yang kurang membantu dengan langkah yang lebih realistis. Nah, dan mendukung diri Mbak Rosi sendiri. Kayak tadi Mbak Rosi kan kayak gitu, kalau aku gak bisa nih tugas lagi, ini kan Mbak Rosi ada yang bisa sebelumnya. Dan ini tuh disebut dengan self talk. Apakah Mbak Rosi pernah mendengar itu sebelumnya atau pernah mencoba melakukan? Masih Apakah Mbak Rosi
Itu menurut Mbak Rosi sendiri kalimat apa yang lebih realistis? Mungkin tugas ini itu memang sulit, tapi saya bisa mengerjakannya jika terjadi secara pelan. Oke, baik. Sangat bagus. Terus bagaimana perasaan Mbak Rosi ketika mengucapkan kalimat tersebut? Rasanya kayak tenang. Oke, apakah ada yang lain yang dapat membantu Mbak Rosi untuk memulai mengerjakan tugas? Mungkin saya harus langsung apapun yang saya Baik, saya ada lagi. saya cukup memulai dari bagian yang paling mudah. Baik, sekarang coba bayangkan malam ini Mbak Rosi mendapatkan tugas baru dari dosen. Pikiran lama itu muncul dan mengatakan nanti saja masih lama deadline-nya gitu. Apa syarat yang akan Mbak Rosi lakukan? Mungkin saya akan mengatakan kalau saya mulai sekarang, pekerjaan saya mungkin akan lebih ringan nanti. Bagaimana kemungkinan tindakan Anda setelah mengatakan itu pada diri Mbak Rosi? Kemungkinan yang terjadi apa? Apakah Mbak Rosi akan langsung melakukan tugas atau tetap menunda setelah Mbak Rosi mengatakan tersebut? Dari saya sendiri itu yang penting sih mulai dulu. Jadi apa yang akan Mbak Rosi lakukan? Saya akan mulai menjadi saksi tugas. Dari itu mungkin saya akan mulai membaca instruksi tugas saya atau membuat perangkat terlebih dahulu biar tertata itu. Oke, bagi Mbak Rosi ini benar-benar untuk langsung mengerjakan tugasnya terlebih dahulu ya, walaupun dijajal sedikit demi sedikit ya. Jadi Anda akan enggak, jadi mungkin Anda akan langsung menyelesaikannya. Adakah pikiran seperti itu? Anda langsung akan menyelesaikannya. Menurut Mbak Rosi sendiri apa manfaat mulai dari awal? Mungkin saya ya biar tidak terlalu panik menunggu deadline, makanya bisa saya kerjakan sedikit mungkin agar ya hasilnya bisa lebih baik juga. Oke, baik. Dari pembicaraan kita hari ini, saya sendiri dari pembicaraan kita hari ini, apa yang Anda pelajari tentang kebiasaan menunggu tugas yang Anda lakukan? Mungkin dari ini tadi pembelajaran tadi saya kayak menyadari bahwa pikiran saya ini sendiri sering membuat saya menunda itu. Nah, ketika pikiran itu diganti dengan yang lebih realistis lagi, saya mungkin lebih siap untuk mulai mengerjakannya. Jadi saya sudah merasakan ini. Oke, sebelum kita mulai dari sesi ini, saya ingin melakukan hasil pencarian. Tadi kita menemukan bahwa kebiasaan menunda tugas itu sering muncul karena adanya pikiran sebagai tugas ini sulit, tugas aku tidak bisa melakukan tugas ini dan lain-lain. Itu dari dalam pikiran manusia. Tapi ada faktor eksternal juga tentang agar sebuah kebiasaan harus menunda tugas, yaitu dari pengaruh media sosial, terus habis itu pengaruh menonton film drama dan lain-lain. Nah, pikiran tersebut itu membuat Mbak Rosi itu menghindari tugas dan memilih tugas itu. Betul? Nah, kita juga telah berlatih untuk mengganti pikiran tersebut dengan teknik startup yang lebih realistis. Seperti Mbak Rosi itu bilang bahwa dari Mbak Rosi sendiri itu saya bisa mengirimkan tugas ini secara perlahan, saya tidak bisa langsung sempurna, saya itu memulai dari bagian yang paling mudah, dan jika saya mulai sekarang, pekerjaan saya akan lebih baik. Untuk latihan sampai pertemuan berikutnya, saya ingin Mbak Rosi mencatat setiap kali muncul keinginan untuk menunda tugas. Tulis catatan atau sedikit baru tulis ya bisa ditulis situasi apa yang terjadi pada saat itu. Terus di situ pikiran apa yang muncul dari Mbak Rosi karena menunda tugas. Terus Mbak Rosi mengganti
kan bertahan batin dulu dari dosen bisa kan baru sih bisa kan katanya sih mungkin setiap ada tugas atau setelah semua ini baru tugas dikarenakan dulu dari DTM kan pasti harus ada pikiran untuk menunda tugas dulu biasanya ada yang itu dulu di situ itu dilakukan sama tahap selama 1 minggu kalau 1 minggu sudah berhasil nanti bisa dipahami bisa oke bagaimana perasaan sih setelah mengikuti sesi Saya merasa lebih memahami ya apa alasan saya kalau saya menentukan itu udah punya cara untuk mengatasi. Alhamdulillah kalau soal mahasiswa kan sebenarnya ini bisa membantu dari sih saya tunggu kalau ditanya kalau aku tugasnya nggak bisa sendiri tadi atau nggak bisa sendiri juga mungkin nggak sih bisa mengirimkan hal tersebut progres saya lewat media WhatsApp yang berbeda. Jadi follow up terus dan jika sudah merasa lebih baik kita bisa kontrol perkembangannya di sesi selanjutnya. Jika saya tidak perlu juga berarti bisa saja mengirim perkembangan segera media tersebut yang terima kasih Mbak Rasi sudah berlama hari ini semoga hari ini sangat baik dan